kelompok 3 kepada Bapak Ibu semua. Di saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan in-house training kami di saat ini, tetapi sebelum kami mempresentasikan hasil kerja daripada kelompok kami, saya mempersilahkan Bapak Obi untuk membawakan kita di dalam doa. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai akan kegiatan IHT atau in-house training, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Obi yang sudah membawakan kita di dalam doa di siang ini. Untuk selanjutnya kita ada dalam pembahasan materi in-house training orang dewasa. Untuk itu kepada Ibu yang telah disiapkan untuk membawa kita dalam materi ini, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Apakah baik? Baik saja? Baik. Baik, ya. Baik, Ibu. Syukur Tuhan ya. Alhamdulillah kita semua sehat. Oleh karena kita sehat, makanya kita bisa berjumpa lagi di hari ini dan kita bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran orang dewasa. Ya, kalau kita berbicara mengenai orang dewasa, kita termasuk di dalamnya adalah juga orang-orang dewasa. Tapi untuk tahu tentang pengetahuannya, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari tentang orang dewasa tersebut, pembelajaran orang dewasa. Jadi, ada tujuan pembelajaran kita di hari ini, ada 3, yaitu tentang memperhatikan tentang apa itu pembelajaran orang dewasa, terus kemudian karakteristik belajar orang dewasa, terus prinsip-prinsip dari pembelajaran orang dewasa. Nah, sekarang kita lihat untuk pengertian daripada pembelajaran orang dewasa. Kalau kita mau mengetahui tentang pembelajaran orang dewasa, kita harus tahu dulu arti kata dari pembelajaran orang dewasa tersebut. Di sini saya ada munculkan kata andragogi atau andragogi ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Jadi apa arti daripada orang dewasa itu sendiri? Orang dewasa itu, kata arti orang dewasa itu berasal dari kata aner atau andel yang berartinya orang dewasa. Sedangkan di sini ada kata agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Yang pastinya yang cuma bisa memimpin dan membimbing itu cuma orang dewasa. Jadi, andragogi dapat diartikan sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa. Jadi, kata orang dewasa ini berasal dari kalimat ini, andragogi tersebut, yang dari kata andragogi yang berasal dari bahasa Yunani tersebut. Kemudian Bapak Ibu, karakteristik daripada belajar orang dewasa. Karakteristik belajar orang dewasa di sini ada menurut Knowles ada 4 asumsi karakteristik, sedangkan itu pada tahun 1980. Sedangkan pada tahun 1984 beliau sudah merubah asumsi itu menjadi 5 asumsi. Nah, antara lain yang sudah saya munculkan di sini ada asumsi konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Mari Bapak Ibu kita kupas satu demi satu mengenai arti daripada setiap asumsi tersebut. Pertama yaitu mengenai konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri
orang dewasa, konsep diri itu artinya segini, kalau kita gambarkan kepada orang dewasa. Orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk apa? Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain, menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Seperti itu menyangkut konsep diri. Kemudian yang kedua yaitu menyangkut pengalaman. Orang pasti kalau makin dewasa seseorang pasti memiliki pengalaman. Jadi orang dewasa itu pengalamannya lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Setelah pengalaman, kita lihat yang berikutnya, asumsinya itu kesiapan belajar. Kesiapan belajar yaitu pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat dan berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Itu asumsi untuk kesiapan belajar. Sekarang Bapak Ibu kita lihat yang terakhir yaitu orientasi belajarnya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang terakhirnya itu motivasi belajar. Jadi orientasi belajar itu kalau untuk orang dewasa pastinya sebagai individu itu dia sudah matang dan perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subjek centeredness menjadi berpusat pada masalah atau problem centeredness seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar ini semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam dirinya sendiri atau internal. Keinginan untuk dapat meningkat kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Misalnya saya punya pengalaman, saya bisa jadi kaya, saya kasih motivasi kepada Pak Obi supaya bisa menjadi kaya, harus bekerja keras, misalnya seperti itu, Obi, untuk motivasi belajarnya. Kemudian Bapak Ibu, kita untuk yang berikutnya, prinsip-prinsip daripada pembelajaran orang dewasa. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu satu, ada keterlibatan dengannya. Nah, keterlibatan untuk apa? Orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Kemudian ada pengalaman. Pengalamannya ini termasuk kesalahan. Jadi yang menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran itu. Pengalamannya, misalnya dulu ada pernah salah, tahu itu menjadi pengalaman, dan berikutnya tidak buat salah lagi, jadi yang benar. Seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Adanya orang dewasa itu paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampaknya secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Misalnya, dia tertarik di bidang kesehatan, pastinya dia akan mengikuti mata pelajaran yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi relevansinya juga dia yang berorientasi kepada kesehatan seperti itu. Jadi relevansinya itu dan dampaknya bagi kehidupan yang berkesinambungan. Lalu kemudian yang prinsip terakhir itu dia berpusat pada masalah. Jadi pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Itu Bapak Ibu materi kita menyangkut pembelajaran orang dewasa. Dari pembelajaran orang dewasa ini
Apa ada pertanyaan? Saya langsung ambil alih aja ya, Ibu moderator, mohon maaf. Iya, Bagaimana Ibu. Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Pak Obi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Maka saya akan bertanya bagaimana motivasi terhadap pendidikan orang dewasa. Motivasi terhadap pendidikan orang dewasa. Oke, baik. Saya langsung aja ya, Pak Obi ya. Jadi bagaimana motivasi belajar orang dewasa? Tadi orang dewasa itu motivasinya itu dorongannya berasal dari dalam dirinya. Misalnya gini, dari internalnya. Misalnya seperti tadi saya bilang, saya sudah berkecukupan atau mapan. Untuk supaya Pak Obi juga mau bisa seperti saya mapan, saya kasih motivasi. Pak Obi, motivasinya itu hanya kerja keras. Pak Obi pasti bisa. Seperti itu Pak Obi. Jadi yang di sini motivasinya penjelasannya semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam dirinya atau motivasi internalnya. Seperti itu. Oke Bapak Obi? Iya, siap menerima Ibu. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Disilakan. Ya silakan Ibu Nur Hayati. Ibu, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya di sini Ibu dengan poin kita, yaitu karakteristik orang dewasa. Karakteristik belajar ada 5 asumsi. Ya kan Ibu, tadi ada 4. Itu ada 5 asumsi yang menjadi pertanyaan saya di sini, yaitu asumsi. Ibu jelaskan ulang kembali apa sih yang dimaksud dengan konsep diri? Oh, seperti itu. Oke, baik ya Ibu Ibu Nur Hayati. Jadi saya mengulangi kembali ya tentang konsep diri. Jadi konsep diri itu orang dewasa pasti memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas kehidupannya sendiri. Jadi atau ibaratnya konsep diri ini orang pada prinsipnya itu prinsip. Jadi orang dewasa itu memiliki prinsip untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Jadi konsep diri ini sinonim aja dengan prinsip. Seperti itu Ibu Nur Hayati, bisa dipahami? Ibu, makasih atas penjelasan ini. Ya terima kasih. Karena tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih karena dengan banyak bertanya berarti Bu Bapak mengerti materi yang saya sampaikan. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu moderator. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Ana yang sudah membawakan kita di dalam kegiatan in-house training di hari ini dengan materi orang dewasa. Selanjutnya kita ada dalam doa penutup di saat ini. Untuk itu kepada Ibu Nur Hayati yang sudah disediakan untuk membawakan kita dalam doa, disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu moderator. Sebelum kita beranjak dari kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang tadi kita dapatkan dari Ibu fasilitator dapat kita manfaatkan dan dapat kita lakukan di kemudian hari. Ya, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ibu moderator, suaranya, mikrofonnya. Ini Bu Moderator. Ya, terima kasih Ibu Nurhayati yang sudah membawakan kita di dalam doa di saat ini. Dengan berakhirnya kegiatan doa kita di saat ini, maka berakhirlah sudah kegiatan in-house training kita di saat sore hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.